Seto. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang kami hormati para tokoh-tokoh yang sudah disebut di depan, juga adik-adik semua, juga ibu dan bapak sekalian dari media. Film ini memang semula diinspirasi oleh kegiatan atau pengalaman saya 55 tahun mengabdi di dunia anak-anak, dan ini juga merupakan suatu upaya kampanye melanjutkan estafet yang diberikan oleh Pak Kasur tanggal 23 September tahun 70 pada waktu itu, dan ini juga ada di dalam filmnya. Waktu itu Pak Kasur yang mempercaya saya sejak beberapa bulan menjadi asisten beliau mengatakan, "Dek, kalau saya mati, tolong lanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Itu diucapkan sekitar jam setengah 4 sore di Jalan Kebun Binatang 4 nomor 2 waktu itu, sekarang namanya Jalan Cikini 3 nomor 2, oleh Pak Kasur kepada saya. Dan kemudian saya berapa kali juga terjun ke politik, ke dunia mahasiswa dan sebagainya, tapi akhirnya memutuskan tetap konsisten di dunia anak-anak. Dan film ini juga merupakan langkah berikutnya, yaitu saya mengimbau tokoh-tokoh muda untuk bisa menjadi sahabat anak, agar bisa melindungi anak-anak dari berbagai tindak kekerasan, baik atas nama pendidikan, atas nama kasih sayang dan sebagainya, karena anak-anak sudah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi mudah-mudahan film ini menginspirasi semua ayah bunda, bukan zamannya lagi membentak atau menjewer, apalagi memukul putra putrinya. Jujur, siapa ibu yang pernah menjewer putra putrinya? Angkat tangan. Nggak ada ya. Bapak-bapak juga tidak ya. Nah, intinya anak-anak perlu didekati dengan kekuatan cinta, kasih sayang yang murni, mereka tumbuh dan berkembang menjadi optimal, menjadi anak-anak hebat. Maka judulnya dipakai nama Sahabat Anak. Dan kami bangga bahwa ini diproduksi oleh Art Pictures dan Rumah Semut, dan juga di bawah bimbingan Pak Ian sendiri sebagai tokoh film yang sudah malah melintang di dunia film bertahun-tahun, dan disutradari oleh Kak Acok sendiri yang memang sudah menjadi sahabat anak, karena dengan putranya juga sangat akrab dan penuh kasih sayang juga. Mungkin ini sebenarnya yang bisa saya berikan buat ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan film ini betul-betul menginspirasi kita semua untuk bisa menjadi sahabat anak, karena kami juga sudah mencanangkan pada tanggal 4 Mei tahun 2018 yang lalu, yaitu Gernas Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Waktu itu kami minta Presiden dan 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, Menteri PNK, Pembangunan Nasional dan Kebudayaan, dan Menteri Kesehatan, untuk bisa bermain bersama dengan sekitar berapa 800-an anak-anak di halaman samping Istana Merdeka. Itu juga pencanangan buat kita semua, dan mulai Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, Kepala Desa, RT, RW, guru-guru, sampai ayah bunda yang menjadi sahabat anak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seto. Dan sekarang saya beralih ke Arnold Sihombing. Mohon maaf kalau tadi saya sebut ya, karena Arnold Sihombing mewakili Head Pictures. Head Pictures sudah memproduksi, kalau nggak salah ini film ketiga. Ya, betul. Ya, setelah Durga Yusewu yang sebenarnya keempat. Oke, silakan lanjutin. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih Kak Seto, Kak Aco, dan pendukung artis. Saya mewakili dari Head Picture, mohon maaf, Kak Herti sebagai eksekutif produser dan Kak Sena sebagai produser dari Head Picture berhalangan hadir, tapi tidak mengurangi kualitasnya. Saya akan mewakili mencoba
sedikit memberi gambaran tentang bagaimana terlaksananya produksi film Sahabat Anak ini. Jadi film Sahabat Anak ini adalah joint production Picture dengan Rumus Mood, yaitu dengan dipimpin oleh Kak Aco sebagai segas yang senior ya, punya pengalaman dan sudah teruji di dunia perfilman Indonesia. Nah, posisi kita kalau kita lihat sekarang memang genre anak-anak itu berkurang. Kalau kita lihat industri film kita yang begitu banyak yang masif seperti film horor, tapi film anak-anak tidak ada. Seolah-olah kita melupakan ya kebutuhan akan hiburan untuk anak-anak. Dan ini adalah momen yang tepat dan kita mengajak semua masyarakat dan pencinta film Indonesia agar mendukung gerakan-gerakan kegiatan anak-anak, baik itu di sekolah, di luar sekolah, di rumah, dan khususnya lagi kalau kita buat menjadi sebuah ekosistem besar, salah satu wujudnya adalah merupakan karya film anak-anak, dan kita harus secara masif melakukan gerakan ini. Nah, inilah tujuan utama kita beri ruang kepada anak, mereka juga berhak untuk menikmati hidupnya layak sebagai anak-anak. Itu saya kira itu dari kami. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dari kata-kata atau sambutan saya. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Saya sekarang beralih ke pemain anak-anak yang jumlahnya ratusan tapi hanya diwakili oleh 4 anak yang utama ini. Saya mulai dengan pemeran Hadi. Hadi memperkenalkan diri, siapa nama kamu, usia kamu berapa tahun? Jabes Immanuel, usiaku 8 tahun. Iya Pak. Hobinya aku suka dance juga. Karakter filmnya Ada mau kasih piala buat mami. oke. Wahai. Jabes Immanuel bukan film pertamanya Sahabat Anak. Jabes sudah main film berapa? Kalau nggak 10 lebih. Bayangkan. Tapi kalau digabung sama yang lain bisa 20 lebih atau 20. Jadi udah termasuk senior ya. Wah, ini Jabes Immanuel. Selanjutnya ke Fikri. Perkenalkan diri Fikri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Hadi, saya di sini berperan sebagai Fikri. Umur saya 10 tahun, 11 tahun. Oke. Selanjutnya ke Jos. Ini dia nih. Hai Jos. Nama saya Rasya Tiba, umur saya 9 tahun. Asal kamu? Asal aku dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Coba kamu bisa terpilih karena apa? Bagaimana kamu bisa terpilih? Di waktu itu coba ikut casting, siapa tahu bisa beruntung. Aku ikut di casting di Mall Kendari depan Sulawesi Tenggara. Oke, teman-teman, perlu diketahui bahwa pembuatan film Sahabat Anak sudah direncanakan sejak setahun yang lalu dan kita mengadakan open casting di mana-mana. Salah satunya di Kendari yang menghasilkan pemeran Jos. Ya, sudah di Palembang dan iya. Oh ya, ada yang dari Palembang ya. Oke, sekarang saya beralih ke Nona Muda Lin. Halo semuanya, perkenalkan namaku Afsyana Zarina. Saya berperan sebagai Lin. Aku umur 11 tahun. Terima kasih. Ini film pertama. Yang kedua, Oh, ini udah 2 film ya. pertama itu Cinta Untuk Mama. film lagu Cinta Untuk Mama sebagai Kayla. Nah, sebelumnya bermain lagu Cinta Untuk Mama bersama Jenny Chang. gitu. Iya, betul. Oke, sekarang ini pendatang baru dari Palembang. Saya belum kenal namanya. Silakan. Nama saya Kika Asika, biasa dipanggil Kiko. Di sini saya berperan sebagai Sarah Prasarta. Umur saya 10 memasuk 11 tahun. Oke, terima kasih presenter kita. Dan tentu saja Nona mengasuh anak-anak yang baru dari Lutaisa. Ya, selamat siang semuanya. Saya Desya. Di sini saya berperan sebagai Dela. Dela ini bisa dibilang karakternya yaitu yang mengasuh anak-anak ini. Dela juga bisa dibilang selalu meminta nasihat dari Kak Seto karena Kak Seto adalah mentornya Dela. Gitu. Terima kasih.
kasih. Teman-teman, perlu diketahui. Siapa pemeran Kaseto Muda ini boleh menjadi tebak-tebakan lebih dulu ya, karena hal ini masih top script ya. Nanti kita bukan cuma mengadakan sekali ini saja, kita akan mengadakan lagi dan lagi, misalnya pada waktu peluncuran poster dan trailer. Dan tentu saja nanti teasernya serta kalau pada waktu filmnya setelah kita mendapat tanggal, kami semua yakin bahwa film ini akan bisa tayang pada tahun ini, tahun 2025. Cuma mungkin agak ke ujungnya. Nah, tentu saja produser sutradara kita, Aco Iham Aco Fathia. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini film dari tahun lalu ya, pas itu kita ketemu pertama kali. Intinya ketika saya dibilang memfilmkan kisah hidup Kaseto, kemudian saya bilang bahwa film itu adalah sebuah sejarah. Jadi orang seperti Kaseto ini menurut saya sudah jarang kita temui. Kalau dulu ada Pak Kasur, setelah itu menurunkan ilmunya ke Kaseto. Nah, setelah itu sekarang Kaseto, saya tanya Kaseto turunkan ke siapa lagi? Nah, Kaseto tidak jawab. Ya, itu berarti memang harus kita filmkan. Maka dibuatlah kisah ini Della sebagai penerusnya, gitu dibuat begitu. Karena memang orang-orang seperti Kaseto wajib kita abadikan di dalam sejarah, gitu. Karena jarang sekali akan ada lagi tokoh-tokoh yang sangat konsisten dalam dunia anak-anak seperti Kaseto ini. Nah, kita syuting ini sudah memasuki hari-hari terakhir, mungkin sekitar 6 hari lagi sudah selesai. Jadi ini adalah lokasi terakhir di gedung ini. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan adegan 70% adegan masa lalu Kaseto. Jadi film ini sebenarnya alurnya bolak-balik antara masa kini dan masa lalu. Jadi ada kisah biografi Kaseto di masa lalu dan ada kisah 4 anak ini di masa kini, gitu. Jadi kita mix ceritanya, bukan hanya kisah biografi, tapi dipadukan juga dengan kisah film anak-anak, gitu. Jadi semoga bisa segera tayang. Dan mengenai siapa pemeran Kaseto Muda, nanti rencana Kaseto akan umumkan di Hari Anak Nasional 23 Juli. Oke, 23 Juli berarti. Sekaligus kita akan rilis first look ya, first look dari adegannya yang melibatkan Kaseto Muda yang bermain di dalamnya. Jadi untuk sampai saat ini kita tebak-tebakan aja dulu siapa pemerannya. Makanya sengaja memang tidak dipanggil hadir siang ini. Gitu. Oke, Pak ya. Terima kasih. Insya Allah tanggal 23 Juli kita akan bertemu lagi dengan lebih banyak cast yang lebih komplit lagi, karena banyak pemain-pemain yang sebagai cameo, sebagai orang tua anak-anak ini semuanya itu bidang-bidang yang cukup terkenal dan mereka akan muncul nanti. Ya. Mudah-mudahan Insya Allah tanggal 23 Juli kan saya 23 Juli. Oke. Nah, sekarang kita melaju ke sesi berikutnya. Silakan jika teman-teman wartawan ingin mengadakan tanya jawab. Yang cocok apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pray dari Mistir Kata. Selamat buat Kaseto. Kebetulan sahabat saya yang udah lama banget udah bertahun-tahun ternyata masih eksis terus, keren, mantap. Semoga kamu sukses ya Kaseto ya. Gini aja sedikit saya tanyakan buat Pak Produser juga nih. Film ini kan judulnya Sahabat Anak-anak ya. Nah, Sahabat Anak-anak ini menceritakan tentang kisah orang tua dengan kebaikan dengan anak, atau walaupun kita jangan sampai kena spoiler ya, sekilasnya aja. Tolong diterangkan bagaimana kisahnya, atau benar-benar memang suatu kisah nyata atau bagaimana cerita ini. Nah, cerita kisah nyatanya Kaseto. Nah, terus ini agak sedikit tambahan ya, di luar dugaan ya kan, kita sangat mengiris banget gitu ya. Kejadian nyata bisa dilakukan juga bisa. Ini terjadi apa namanya suatu
eksploitasi anak. Nah, sekarang lagi Semarang rame-ramenya itu yang usia di bawah 10 sampai 15. Nah, harapan Kak Seto bagaimana langkah untuk lebih lebih selektif untuk supaya tidak terjadi semarak seperti pelecehan anak-anak gitu loh. Itu aja. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Jadi ada 2 pertanyaan dari Mas Pras ini. Ada acara kita berhenti sejenak ya. Ini memang awalnya itu sebenarnya biografi kisah nyata bagaimana Kak Seto pertama ke Jakarta, bagaimana beliau tuh awalnya kan ternyata karena kekecewaan tidak lulus masuk kedokteran UI karena saudara kembarnya berhasil lolos, beliau tidak, akhirnya beliau lari ke Jakarta dan sempat sampai jadi gembel gitulah, memulung lah, jadi anak jalanan. Akhirnya bertemu dengan Pak Kasur, dan Pak Kasur lah yang menjadi mentor beliau untuk menjadi sahabat anak itu sampai masa sekarang. Jadi kalau kita berpikir membuat film biografi, saya pikir mungkin biasa saja. Sudah sering kan film-film biografi, dan mungkin akan sulit untuk nyampe ke anak-anak. Takutnya kalau biografi karena jadinya film dewasa. Jadi untuk membuat film ini menjadi film anak-anak, maka kita campurkan kisahnya dengan kisah Kak Seto masa kini. Karena Kak Seto masih hidup. Itu bedanya dengan biografi kalau orang yang sudah meninggal. Karena Kak Seto masih hidup, maka kita buatlah biografinya alurnya maju mundur. Jadi antara Kak Seto yang asli, yang tua, dan juga Kak Seto yang masa lalu. Jadi ceritanya akan makin dinamis ditambah dengan konflik 4 anak ini. 4 anak ini punya konflik masing-masing. Misalnya Jos itu suka main game mulu, si Hadi itu dari keluarga bawah, pokoknya Lin ini keluarga yang atas tapi dia tertekan, ibunya itu sangat apa itu ingin menginginkan dia harus jadi artis besar gitu. Jadi pokoknya yang Hadi. Ya. Semua punya karakter masing-masing. Jadi film ini menjadi film anak-anak. Jadi bukan hanya biografi. Jadi kalau bagi saya bilang ini film anak dan keluarga yang di dalamnya ada biografi Kak Seto di dalam film ini. Begitu. Jadi bukan film biopik murni. Jadi jelas Mas Pras bahwa ini bukan film biopik murni, mungkin bisa disebut semi biopik karena dikombin dengan masa kini. Seperti tokoh yang dimainkan oleh Lunesa bernama Della, ini kan manusia tidak ada kan? Ya, ini fiksi. Fiksi tokoh Della ini fiksi. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nanti akan dijawab oleh Kak Seto sendiri karena saya tidak berwenang mengenai ini ya. Saya akan ulangi pertanyaan dari Mas Pras. Kak Seto, pertanyaan Mas Pras ini agak film ya. Jadi kalau Kak Seto berkenan menjawab senang sekali, kalau enggak juga enggak menjadi masalah. Dia menanyakan adalah situasi masa kini terhadap pelecehan yang dialami oleh anak-anak. Ya enggak? Begitu, Mas? Ya, belakangan marah sekali, hampir setiap hari kita mendengar ada pelecehan justru dilakukan oleh orang yang seharusnya dihormati. Ya, sebagai guru misalnya. Ya. Oke, silakan Kak Seto. Ya, baik. Saya kira justru sangat berkaitan dengan film ini. Film ini judulnya Sahabat Anak, mengkampanyekan semua orang menjadi sahabat anak. Jadi beberapa kegiatan sudah kami lakukan, bahkan sebelum kami mendorong lahirnya LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia tahun 98, yang kemudian sempat kami beri nama populer Komnas Perlindungan Anak, tapi kembali ke nama LPAI. Dan LPAI ini juga yang mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, mendorong lahirnya lembaga negara yang bernama KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan kemudian kami juga mendorong lahirnya Kementerian Perlindungan Anak pada waktu kami jadi panelis debat presiden, calon presiden antara Ibu Mega dan Pak SBY. Nah, waktu itu kami lontarkan kepada kedua beliau, lalu Pak SBY yang menyatakan kalau saya terpilih, insya Allah saya akan bikin Kementerian Perlindungan Anak, tapi mungkin digabung dengan kementerian yang sudah ada sebelumnya karena tidak mudah membentuk kementerian baru. Nah, ini juga kami mulai tahun 86. Waktu itu kami mengusulkan
nama Polsana, Polisi Sahabat Anak, yang kemudian diambil alih oleh Mabes Polri lalu diberi nama Polsana pakai K. Tapi kami yang mencanangkan supaya polisi menjadi idola anak-anak karena banyak ibu-ibu yang waktu itu menakut-nakuti anak. Awas kalau nggak nurut, kalau nakal saya panggil polisi, kamu nanti ditahan polisi. Jadi anak takut sama polisi. Nah, kami membuat citra itu, justru polisi menjadi idola anak-anak, lalu kami menciptakan lagu Pak Polisi, Sahabat Anak, dan sebagainya. Nah, ini semua kampanye supaya apa? Karena dari mulai tadi mendidik dengan kekerasan sampai akhirnya mengeksploitasi anak, mendiskriminasi anak, dan berbagai pelanggaran hak anak ini yang kemudian mendorong banyaknya kejahatan-kejahatan terhadap anak, termasuk kejahatan seksual. Jadi kampanye Sahabat Anak supaya semua betul-betul melindungi anak-anak Indonesia, dan ini juga dalam kampanye kami, maka di dalam film tadi juga dimasukkan pada waktu saya memimpin anggota pengurus LPAI yang kemudian saat itu kami sudah ada di 28 provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia dan di 86 kabupaten kota. Jadi intinya LPAI adalah dari masyarakat. Anggota LPAI tidak digaji, bahkan keluar uang sendiri, tapi semua berdasarkan idealisme untuk bisa menjadi sahabat-sahabatnya anak-anak, termasuk anak-anak kaum duafa, anak-anak yang anak jalanan, anak yang terpinggirkan, dan sebagainya. Jadi sangat-sangat sesuai sekali Kak Risa. Mas Prayitno. Madulun. Mas Bas dan teman-teman semua, perlu diketahui bahwa Kaseto bukan cuma sekali ditawarkan untuk menjadi seorang menteri, tapi dengan rendah hati Kaseto menolak. Ada beberapa presiden ya, lebih dari satu kan? Betul. Ya enggak, Kaseto menolak ya. Karena dan perlu diketahui bahwa film Sahabat Anak ini dibuat sungguh-sungguh dengan Kak Aco Iham berpendapat bahwa kita harus ramah anak. Jadi syuting tidak pernah ada yang berlangsung sampai larut malam. Saya biasa mengikuti syuting, bisa dari pagi sampai ketemu pagi, tapi di sini sebelum jam 8 sudah harus selesai. Dan ada beberapa larangan untuk semua kru di sini, misalnya dilarang merokok, dilarang mengucapkan kata-kata yang terlalu keras atau terlalu kasar gitu ya. Nah, kita mulai dengan penanya berikutnya. Saya silakan, ini Bobby Batara. Iya, terima kasih. Saya duduk aja ya. Kepada Bu Tesha, pertanyaan saya kan biasanya ikut di film-film action, thriller, ya range peran itu ya problematik gitu, yang misalnya aneh-aneh lah ya. Nah ini sekarang bermain di drama, mungkin drama biopik juga. Apa tantangan tampil di film drama seperti ini yang rasanya perannya simple gitu, tidak butuh karakter yang mendalam, yang harus bagaimana gitu. Mungkin bisa kasih sedikit cerahan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kata siapa simple karakternya? Justru menurut saya film drama itu membutuhkan emotional availability yang lebih tinggi daripada film-film yang lainnya. Mungkin action ataupun horor kita memerlukan persiapan yang lebih matang dari segi teknis. Sedangkan untuk drama kita harus punya segi kematangan dari sesi reading, kita harus bisa menganalisa skrip, kita harus bisa bikin background karakternya, pun juga dengan relasi dengan karakter-karakter yang lainnya. Ditambah pula karakter Della ini adalah psikolog anak, jadi secara dialog Della ini harus bisa berkomunikasi dengan anak-anak sebagaimana mestinya gitu. Dia cara bertuturnya harus lembut, tidak boleh marah-marah, tidak boleh kasar, dia harus sabar, dan itu merupakan tantangan. Soalnya kalau misalnya kita
salah menuturkan kata atau kalimat, bisa jadi anak-anak itu menangkapnya itu yang hal yang lain gitu. Jadi untuk dialog aku sempat berdiskusi sama Bang Aco soal dialognya Dela, bagaimana kalau ada beberapa part yang kita perhalus gitu agar bisa diterima oleh anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Tessa. Bung Bobi perlu tahu, sungguh tidak mudah mengatur 100 anak, dan itu dilakukan oleh Bu Tessa sebagai Dela. Ya, saya mengakui karena anak-anak. Oh iya, sama ini ada tantangannya, ada musikalnya juga sih. Betul. Iya, jadi selain kita acting sama anak-anak di sini, kita juga bernyanyi dan menari bersama. Jadi bisa disaksikan nanti Bu Tessa menyanyikan berapa lagu anak dalam sepanjang film ini. Ya, itu suatu tantangan buat Bu Tessa yang biasanya dia biasa main public book atau action. Di sini dia memimpin 100 anak. Oke? Kita lanjut ke penanya berikutnya. Mas Satria. Jangan bangsa. Satria. Bangsa. Terima kasih Pak Ilham. Selamat Pak Saco, Kak Seto, juga adik-adikku tercinta. Selamat syutingnya, tetap semangat. Pertanyaannya adalah lokasi syutingnya di mana ini Kak Aco? Di mana aja tadi pemainnya lebih 100 ya, ada nggak mau mecahin rekor kira-kira 200 gitu ya, masuk rekor muri. Tadi saya bertanya soal musikal, rupanya ada ya karena kan dunia anak-anak bermain kan gitu tanpa bermain, tanpa musik bermain. Kira-kira itu aja Mas Ajo. Terima kasih. Lokasinya kita sudah mulai syuting dari bulan lalu lah, bulan Juni. Tanggal berapa ya? Kita sudah lupa. Jadi kita ada ambil sebagian waktu rumah-rumahnya Kak Seto yang rumah-rumah tua. Karena ini kan susahnya karena ini tahun 70-an. Kak Seto waktu datang ke Jakarta tahun 70-an, itu yang agak sulit kemarin. Karena mundurnya terlalu jauh, bukan 80-an, 90. Jadi kita syutingnya kebanyakan di daerah Ciawi, ada rumah-rumah Belanda itu. Terus ada di Kota Tua, sempat juga waktu ada di Blok M kan. Karena Kak Seto kan dulu di Blok M ternyata, anak Blok M dulu. Jadi Blok M kan sekarang sudah modern. Jadi kita terus sulap Kota Tua jadi Blok M zaman dulu. Gitu. Dan semuanya memang selalu ada nari-nari dan acting. Karena ini juga ada sedikit musikalnya. Jadi namanya film anak-anak tetap ceria terus-terusan. Dan mengenai berapa orang yang digunakan, memang terus terang kemarin barusan ada adegan yang melibatkan begitu banyak anak-anak dan betul-betul memang sangat memusikkan. Tapi kita harus selalu ceria, terus kita ketawa saja walaupun anak-anaknya susah sekali diarahkan yang namanya kecil. Tapi itulah menurut saya itu seninya kita membuat film anak-anak. Jadi kita nikmati, harus kita nikmati saja dengan ceria, jangan stres pokoknya. Oke. Teman-teman, mungkin ini masalah usia ya. Kalau pada tahun 70-an itu belum ada Blok M, singkatan dari Pakal Lokasi Mejeng. Ya, waktu itu saya kenalnya Melawai. Ya, Melawai. Dan sekarang tokoh-tokohnya berubah. Mungkin yang tahu soal Melawai itu hanya salah satu yang ada di sini adalah Pak Ikit Tanoyo. Wah. Yang tahu soal Melawai berganti menjadi Blok M. Sekarang ada Blok M Square, ada Blok M Plaza, gitu ya. Pak Ipik, Kak Seto itu dulu tidurnya di apa? Di tempat sampah. Di pinggiran toko. Ya. Jadi saya sebagai gelandangan, pemulung, dan nyenyak sekali bersama kecoa, cacing dan kalajengking di tempat sampah 7 bulan. Adegan itu yang kita buat di sini. jadi adegan ya bahwa siapapun ya seorang Kak Seto itu asalnya dari mana? Dari zero menjadi hero. Ya, dari nol sampai menjadi tokoh yang sekarang menjadi panutan anak-anak. Dari guru kecil menjadi guru besar. Oke, nah kita melaju ke acara berikutnya. Oh, Pak Ipek masih. Saya rasa Pak Ipek ketinggalan. Silakan. Ya, selamat untuk Pak
Ilham Atrobadia dan Kak Seto Mulyadi. Saya tahu Kak Seto dulu muridnya Pak Kasur dan Bu Kasur ya. Apakah di film ini juga akan ditampilkan sosok Pak dan Bu Kasur? Terus Pak Aco dan Kak Seto, ini kan hari anak nasional 27 Juli ya. Apakah film ini bisa nanti diputar atau di-previewkan, di-launching pas hari anak nasional 27 Juli? Apakah sudah ada tanggal? Dan Pak Aco Batiar kan menjanjikan pemeran Kak Seto muda, seorang pemeran atau bintang ganteng yang lagi pas Kak Seto muda itu sangat tampan sekali, yang terkenal, tapi katanya jangan dibocorin dulu walaupun saya tahu orangnya. Apakah akan dibocorkan pada 27 Juli nanti kan hari nanti? Terima kasih Pak Aco dan Kak Seto. Iya, baik, terima kasih Pak Edi. Iya, Hari Anak Nasional 23 Juli. Tapi sebetulnya juga ada hari yang sangat indah. 26 Juli adalah hari ulang tahun Pak Kasur. Jadi itu juga bisa jadikan momentum ya. Nah, ini karena perkiraan menjelang akhir tahun, maka dikaitkan juga dengan dunia anak-anak. Tanggal 20 November adalah Hari Anak Internasional, Hari Anak Sedunia yang sudah disahkan oleh PBB. Jadi ini juga bisa momentum untuk mengingatkan kepada para orang tua untuk peduli pada anak-anak juga. Jadi matur nuwun untuk ide yang usul. Ya, Pak Kasur dan Bu Kasur hadir juga dalam film itu. Nah, Pak Kasur ini diperankan oleh putra keempat beliau yang bernama Mas Suryo Prasojo. Dan mirip sekali wajahnya, cara menyanyinya dan sebagainya. Yang paling mirip saya kira ya beliau, panggilannya Kak Sur juga karena semua namanya serba Sur. Pak Kasur kan Suryono, jadi Kak Sur jadi Kasur. Kalau saya kaset jadi keset, kaset. Tapi sekarang keset itu jadi keset sekarang. Istri saya dipanggil buset. Kalau Bang Satria? Semua adegan Pak Kasur dan Bu Kasur itu menjadi sesuatu golden scene di film ini yang bikin kita merinding nantinya. Karena di situ ada satu adegan Pak Kasur menitipkan semacam kayak amanahnya pesan ke Kak Seto. Seperti apa bunyi pesannya? Ya tadi, Dek, kalau saya mati itu persis karena saya tulis di kebahagiaan saya waktu itu. Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Sambil menepuk bau saya waktu saya sedang membersihkan angklung begitu, lalu saya ucapkan siap Pak. Udah hanya itu saja dialognya, tapi terbawa abadi selama ya 55 tahun karena tepat tanggal 23 September tahun 70 waktu itu kata-kata itu diamanatkan kepada saya. Kemudian Pak Ipik dan Pak Ipik tadi akan senang sekali karena di sini ini banyak tokoh-tokoh yang seperti misalnya saya sebutkan Hedi Purwonegoro, tapi pada waktu mudanya, ya kan? Itu semuanya akan muncul dalam film Sahabat Anak yang insya Allah bisa kita saksikan dalam bulan November. Nanti 23 Juli itu kita rilis first look-nya. Kita rilis teaser first look dari Kak Seto mudanya. Sekaligus Kak Seto akan mengumumkan secara resmi siapa pemerannya. demikian, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, pemotongan tumpeng. Tolong disiapkan dan teman-teman wartawan juga boleh silakan maju untuk mengabadikan. Ini dari Pak Leta. Ya. Maju. Bang Nawawi, tolong turun untuk baca doa dulu. Pak Ustadz. Pak Nawawi, silakan. Ini
sekaligus selain produser kita, di Pro juga. Kayak ulang tahun. Oh iya, yang ulang tahun. Mohon maaf, ini kita hari pertama belum pernah ada yang tumpeng, memang sengaja memang kita tunda karena memang mau ditaruh di hari ini pada saat di gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman wartawan media yang telah hadir di dalam rangka tumpang untuk film Sahabat Anak. Untuk itu marilah kita berdoa agar kiranya anak-anak Indonesia di kemudian hari bisa ada yang menggantikan untuk mendidik anak-anak itu setelah dari Kak Seto. Kemudian juga saya ucapkan kepada Pak Kak Seto yang sudah 30 tahun lebih 50 tahun lah ya, kurang lebih Kak Seto ya. Iya, yang telah meluangkan waktunya untuk anak-anak Indonesia. Kita doakan juga buat Kak Seto agar kiranya Kak Seto selalu sehat. Untuk itu marilah kita mengucapkan Al-Fatihah agar supaya kelangsungan proses perjalanan film Sahabat Anak ini yang mana kemudian nanti bisa mendapat banyak penonton di Indonesia. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Amin, amin ya Allah. Demikianlah uraian singkat ini. Semoga anak-anak Indonesia bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Tidak ada lagi tindak kekerasan terhadap anak yang mana itu telah diperjuangkan oleh Kak Seto. Terima kasih buat Kak Seto. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, ada juga salah satu pemain Karina Ica seorang pemain dari Sulawesi Selatan. Nah, saya akan minta Karina Ica mengucapkan selamat dulu kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Mohon maaf saya telat karena tadi ada kegiatan sebelum kesini. Oke, perkenalkan nama saya Karina Ica. Saya berperan sebagai mamanya Jos di sini. Ini anak saya. Mirip nggak? Mirip. Wah, iya mirip. Mirip ya. Ini bapaknya siapa nih? Oke, begitu. Terima kasih semuanya. Oh iya, saya lagi mengikuti Miss Universe Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan 2025. Terima kasih. Terima kasih buat wartawan semuanya sudah hadir. Semoga kita sehat dan makin sukses. Amin. Nanti kita bisa tanya-tanya lagi kepada Mbak Ica ya, karena dia ingat ada filmnya yang akan tayang sebentar lagi. Oke, saya persilakan kepada Pak Arnold dan Bu Aco untuk potongan tumpang. Dan akan diserahkan kepada siapa? Tolong.
Arnold Sihombing mewakili Cut Pictures mengadakan pemotongan tumpeng untuk kecelakaan pada siapa? Kita lihat. Oke. Diabadikan untuk Kak Set. Terima kasih Kak Seto. Selanjutnya dari sutradara Ilham Aco Bahtiar, saya belum tahu akan diserahkan kepada siapa. Kepada Payat. Payat sudah main. Ya iya. Namanya senior juga lah. Untuk yang Pak Seto. Ternyata untuk Lutesa. Teman-teman, Selanjutnya. teman-teman, nanti akan disilakan untuk menikmati di dalam makan siang. Bisa ada tumpengan di sini dan di depan juga sudah disediakan. Tapi di sini semua yang ada hadir di sini bisa menyediakan one-on-one untuk mengajukan tanya jawab secara di sini aja ruangannya. Nanti akan duduknya bisa-bisa dikit ya. Lutesa di ujung, Pak Seto di tengah, Ica di sebelah. Bisa foto bersama Kiri saya, foto bersama dulu. Ya, kita Oke, siap ya. Itunya agak depan dikit, takut nyinceng nah gitu. Oke, siap. Oke ya. Selamat siang Ica, apa kabar? Selamat siang, kabar saya baik. Abang gimana? Iya sehat. Ngomong-ngomong dalam rangka apa nih? Kayaknya ikut film Cinta Persahabatan dari pihak orang tua dengan asuhan Kak Seto. Bagaimana kisahnya ini? Sekilasnya aja. Kisahnya ini kita menceritakan tentang anak Indonesia. Secara garis besarnya menceritakan kisah Kak Seto masa mudanya. Nah, saya salah satu pemeran sebagai orang tua dari anak Joshua yang pemeran anak-anak. Oke, buat Ica sendiri kan Mbak Ica ya, Kak Ica ya. Kan belum pernah pengalaman merit. Nah, ilmu dari mana bisa secepat itu kok bisa jadi orang tua? Apakah melalui minta ke nasihat ke orang tua atau seperti apa? Ini kan suatu alami semacam kayak seolah-olah kayak jadi latihan jadi orang tua. Seperti apa rasanya gitu loh. Nah, kemarin kan kebetulan ada keluarga yang guru TK. Nah, saya sharing-sharing sama dia gimana sih menjadi seorang ibu, seorang orang tua dari anak. Terus disampaikan triknya begini, harus pakai hati, kalau ngobrol sama anak harus lihat matanya. Itu beberapa tips yang disampaikan tante saya yang kebetulan seorang ibu. Ada nggak kesulitannya? Kan belum pernah berpengalaman menjadi seorang ibu atau bagaimana, apalagi seorang ibu yang baik, seorang ibu yang penyayang anak, kan itu harus naluri dengan alami. Nah ini sedangkan Mbak Ica kok mencoba berani gitu, hebatnya. Nah di mana itu kemarin itu? Oke, kembali lagi ke bahwa kita sebagai aktor itu harus profesional. Jadi acting apapun yang diberikan kepada kita siap apapun itu, dan tidak ada kendala saya pikir karena saya konsultasi dengan beberapa orang, lalu kemudian naskahnya juga saya pikir tidak terlalu sulit. Oh ya. Soal film udah. Oh ya, ada sedikit tambahan. Tadi bercerita tentang Miss. Nah, Miss mewakili Makassar yang keberapa ini? Apa baru mulai atau bagaimana nih? Oke. Saya insya Allah akan mengikuti ajang pemilihan Miss Universe Indonesia 2025 yang memang sebenarnya setiap tahun ajang itu dilakukan. Miss Universe itu sendiri adalah pemilihan ratu kecantikan berbasis dunia yang berpusat di California, Amerika Serikat, yang setiap tahunnya akan menjaring perwakilan dari negara-negara. Nah, prosedurnya itu kita tingkat nasional dan tingkat provinsi lalu ke nasional. Nah, saya insya Allah akan mewakili provinsi saya, Sulawesi Selatan. Seperti itu. Apakah bekerjasama dengan itu Mustika Ratu atau bagaimana atau yang? Ya, nah untuk Putri Indonesia yang dimaksud tadi memang sama, cuman beda ajang. Dulunya kami satu naungan sama Putri Indonesia, tapi 3 tahun terakhir kalau tidak salah Nisa, jadi berdiri sendiri.
seperti itu. Kalau yang dimintakan untuk Miss Universe, skill apa sih? Selain misalnya komunikasi atau ada pengetahuan budaya dari daerah yang diwakili? Oke, kalau untuk di Miss Universe sendiri itu mereka memiliki kriteria yang tidak hanya sebagai ratu kecantikan yang dinilai secara visual atau luarnya, tetapi itu penilaian dari dalam, kemampuan kemampuan kita, intelektual kita seperti apa. Nah, atau juga visi misi kita terhadap perempuan di Indonesia. Karena Miss ini adalah perwakilan masing-masing perempuan di Indonesia. Jadi apa yang kita akan berikan kepada Indonesia, perempuan Indonesia khususnya seperti itu. Halo, Ica, kan kamu kan mewakili Indonesia. Apa yang kamu mau tampilkan di Miss Universe? Artinya kan apakah ini kan soal kekerasan yang kamu angkat atau soal wanita atau apa kira-kira? Oke, izin kita masih tahap provinsi, jadi saya masih dalam posisi mewakili Sulawesi Selatan, insya Allah belum mewakili Indonesia. Nanti belum. Seleksi baru kita tahu siapa yang mewakili. Tapi mudah-mudahan dengan ucapan tadi bagian dari doa. Oke, karena itu kita semua memiliki plafon. Plafon artinya apa yang akan kita lakukan. Sesuai dengan background saya berlatar pendidikan sarjana hukum tata negara, spesifiknya saya akan memberikan kepastian berdasarkan hukum kepada perempuan dan anak Indonesia. Karena biasanya perempuan itu selalu mendapatkan kekerasan baik secara seksual, baik secara fisik. Nah, kadang-kadang perempuan itu takut ingin melaporkan ke pihak berwajib karena takut tidak direspon atau takut akan mengeluarkan biaya dan sebagainya. Oleh karena itu kita hadir di sini untuk memberikan kepastian hukum atau pembelaan secara hukum atau konsultasi gitu. Nah, dalam hal ini saya bekerja sama dengan hukum saya, dosen-dosen hukum saya di bidang tata negara, pidana maupun hukum pidana. Nah, itu kita nanti tinggal dilihat apa permasalahannya, mereka bisa konsultasi masing-masing dosen saya yang saya temani kerja sama. Jadi untuk perempuan dimanapun kalian berada, jangan ragu, jangan takut untuk melaporkan ketidakadilan terhadap kalian, karena kami siap membantu dalam hal apapun. Terima kasih. Di dukung juga ada sebagian yang edan pentir mau cari bakti habis pada ganas. Ada banyak ibu artis ibu dia cilik Karina Ranau. Lintrik November, lintrik September, hari 30 November hari yang Desember bertambah ini masuk sana. Gereja setannya belum dapat si itu teman kita Daniel Ivan Bandito, Daniel Tito KPA bukan